Selamat malam, sekali lagi bertemu di dalam channel YouTube saya. Terus belajar tentang kebenaran dasar yang teguh yang saya ambil dalam buku Teologi Sistematika. Dan buku ini mungkin ada hanya beberapa orang saja yang masih ada, tapi di dalam perpustakaan mungkin banyaklah. Tapi saya belajar dasar yang teguh melalui buku ini, dan saya mau berkongsi bersama-sama apa yang ditulis di dalam dasar yang teguh Teologi Sistematika. Pelajaran kita yang lepas, kita belajar tentang asas pengajaran tentang Alkitab, yaitu Alkitab. Dan kali ini kita akan belajar Alkitab itu diilhamkan oleh Allah. Alkitab itu diilhamkan oleh Allah. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mohon Engkau membuka hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus, menerangi dan membawa kami kepadamu Tuhan, lewat tulisan, lewat pelajaran kami malam ini. Kiranya Tuhan berbicara supaya kami dapat memahami bagaimana Alkitab itu ditulis lewat ilham langsung daripada Engkau kepada para penulis. Tuhan, kami mohon Engkau berbicara. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekali lagi saya mengatakan bahan atau tajuk pelajaran kita pada kali ini yaitu Alkitab itu diilhamkan oleh Allah. Maksud diilhamkan. Apa maksud diilhamkan? Maksud diilhamkan ialah si penulis Alkitab itu digerakkan. Si penulis Alkitab itu digerakkan dan dipimpin oleh Allah. Digerakkan dan dipimpin oleh Allah sehingga ia dapat menulis kebenaran-kebenaran yang mungkin si penulis tersebut penulis itu sudah mengetahuinya lebih dahulu, sehingga ia dapat menulis kebenaran-kebenaran yang mungkin si penulis itu sudah mengetahuinya lebih dahulu. Tetapi mungkin juga ia belum mengetahui menurut si penulis Paddington. Bila dikatakan Alkitab diilhamkan oleh Allah, ini berarti Tuhan Allah menggerakkan serta memimpin pikiran orang-orang yang menulis kitab tersebut. Dengan demikian, Alkitab itu adalah suatu undang-undang yang tidak mungkin salah dan wajib dipercayai serta ditaati menurut seorang penulis Strong. Diilhamkan juga bermaksud Roh Kudus telah memimpin dan menggerakkan hati para penulis. Sekali lagi, memimpin dan menggerakkan hati para penulis Alkitab, sehingga apa yang mereka tulis, apa yang ingin ditulis oleh mereka itu merupakan pernyataan dari kehendak Allah dan merupakan firman Allah. Pikiran dan hati si penulis dipimpin dan digerakkan oleh Allah, Roh Allah sendiri, Roh Kudus, supaya pemikiran penulis Alkitab tersebut dapat menuliskan pernyataan dari kehendak Allah dan merupakan menjadi firman Allah menurut Willy. Diilhamkan juga bermaksud Roh Kudus bekerja di dalam akal budi. Roh Kudus juga bermaksud diilhamkan juga bermaksud
Roh Kudus bekerja di dalam akal budi orang-orang yang menulis Alkitab itu, sehingga pikiran mereka dibukakan, dan mereka dapat menuliskan kebenaran Allah dengan tepat menurut penulis Hana. Perkataan diilhamkan oleh Allah dalam bahasa Yunani berarti dinafaskan oleh Allah. Menurut 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Petrus 1 ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Terjemahan Dr. Sheila Beale berkenan dengan 2 Timotius 3 ayat 16. Dia mengatakan demikian, adapun segenap kitab, yaitu Alkitab, yang diilhamkan Allah, yaitu berguna bagi pelajaran dan teguran, dan membetulkan kelakuan orang, dan mengajar dia dari hal kebenaran. Tetapi menurut Dr. Bod, dia menerjemahkan atau menuliskan 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan demikian, adapun tiap-tiap kitab yang diwahyukan Allah berfaedah bagi pelajaran, bagi hal menyatakan yang salah, dan bagi hal menyatakan yang salah, bagi hal membaiki yang rusak, dan bagi hal mengajarkan jalan yang benar. Namun kedua terjemahan Dr. Sheila Beale dan Dr. Bod, keduanya ini sepertinya tidak berapa tepat dengan bahasa aslinya menurut penulis, yaitu bahasa Yunani. Kalau diselidiki dengan lebih teliti, terjadi perbedaan dengan terjemahan yang asli atau yang sebenar menurut penulis atau pengkaji bahasa asli Yunani. Dahulu dalam bahasa Inggris ayat itu kurang tepat penterjemahannya. Kemudian setelah dikeluarkan terjemahan yang diperbaharui dari Amerika, maka ayat itu dibetulkan penterjemahannya. Terjemahan yang tepat dalam bahasa aslinya menyatakan bahwa segenap Alkitab diilhamkan oleh Allah. Nah, ini ya pembetulan dua terjemahan Dr. Sheila Beale dan Dr. Bod menerjemahkan 2 Timotius 3 ayat 16 kurang tepat terjemahannya, karena kalau diselidiki dengan lebih lanjut, lebih tepat, lebih dalam dari bahasa aslinya, terjemahan mereka menyasar. Tetapi setelah terjemahan bahasa Inggris dari mereka diperbaharui, maka terjemahan tersebut diperbetulkan. Dan melalui pembaharuan yang ditulis dari mereka ini menyatakan bahwa segenap Alkitab diilhamkan oleh Allah. Maksudnya
dari perjanjian baru, lama, Kejadian sampai Wahyu itu adalah segenap yang diilhamkan oleh Allah. Semuanya diilhamkan oleh Allah. Tidak ada satupun yang hanya dibuat-buat oleh manusia. Karena setiap perkataan, tulisan yang dibuat-buat oleh manusia saja pastinya akan berlalu, akan menjadi lapuk dan tidak diminati oleh orang. Namun sampai hari ini Alkitab yang diilhamkan oleh Allah ini dari dulu sampai sekarang masih menjadi Alkitab yang diminati, populer, dan tidak pernah lapuk. Tetapi semakin hari semakin diminati, populer di kalangan orang-orang di dalam dunia ini. Maksudnya kalau novel ditulis pada tahun ini, mungkin 10 tahun akan datang, ianya akan berkurangan populernya dan pembacanya. Tetapi Alkitab yang diilhamkan oleh Allah ini, dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya, pasti dia populer karena Alkitab ini diilhamkan oleh Allah. Di dalam terjemahan Perjanjian Baru yang bertajuk Injil, yang diterbitkan oleh percetakan Arnoldus, Indo Flores cetakan IV 1971. 2 Timotius 3 ayat 16 diterjemahkan dengan tepat seperti berikut. Segala yang tertulis dalam buku-buku kudus diilhamkan oleh Allah dan berguna untuk mengajar, meyakinkan para penantang, memberi nasihat, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dan juga boleh kamu baca, kita membaca di dalam terjemahan bahasa Indonesia Seharian. Ini pun sama. Dalam terjemahan yang mengatakan yang diilhamkan seakan-akan menimbulkan pemikiran bahwa ada sebahagian dari Alkitab yang tidak diilhamkan oleh Allah, dan ada sebagian yang diilhamkan oleh Allah. Ya, memang benar. Kalau terjemahannya salah, akan menimbulkan pertanyaan, persoalan. Karena seperti yang dinyatakan oleh penulis, kalau terjemahan itu salah, sudah pasti ada bahagian yang ditulis, ada bahagian yang benar, ada yang tidak ditulis, ada bahagian yang tidak benar. Sebab itu perlunya penterjemahan yang asli daripada Yunani oleh para penulis. Ada sebahagian pengajaran yang berfaedah dan ada sebahagian pengajaran yang tidak berfaedah. Nah, ini menjadi persoalan kalau tidak diterjemahkan dengan baik. Karena ada orang mempertanyakan ada yang tidak berfaedah, ada yang tidak berfaedah. Tetapi saudara-saudari yang saksi dalam Tuhan, menurut terjemahan tadi, pembaharuan berasal daripada bahasa aslinya, maka segenap Alkitab diilhamkan oleh Allah. Maksudnya tidak ada lagi timbul persoalan mana yang diilhamkan, mana yang berfaedah, mana yang tidak berfaedah. Maksudnya dari perjanjian lama sampai Wahyu baru, perjanjian baru, itu diilhamkan oleh Allah. Jadi semuanya berfaedah, semuanya berguna, semuanya dapat mengajar, meyakinkan para penentang, memberi nasihat, dan mendidik kita di dalam kebenaran. Sesungguhnya bukan demikian yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Maksudnya
Rasul Paulus tidak mengkehendaki seperti itu. Orang-orang sesat dalam jemaat akan senang apabila kita membaca terjemahan yang kurang tepat itu, supaya di dalam pikiran kita timbul pertanyaan-pertanyaan untuk menyelidiki dan menentukan mana yang diilhamkan dan mana yang tidak. Nah, kalau terjemahan tidak bagus atau tidak tepat dengan bahasa aslinya, maka terjadinya pertanyaan-pertanyaan, bahkan penyelidikan juga. Terjadinya pertanyaan-pertanyaan di dalam pikiran si pembaca atau si penantang, dan mempertanyakan mana yang diilhamkan, mana yang tidak diilhamkan. Namun seperti tulisan tadi, segenap Alkitab adalah diilhamkan oleh Allah. Maksudnya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu diilhamkan oleh Allah. Dan dengan demikian seorang akan berkata bahwa ayat itu tidak berfaedah bagi saya, dan orang lain berkata bahwa ayat yang lain lagi yang tidak berfaedah baginya. Sehingga akhirnya segenap Alkitab itu sia-sia. Nah, kalau penterjemahan yang sasar daripada bahasa aslinya, maka apabila terjadi percenggahan atau persoalan, ini saja yang betul, yang berguna kepada saya, yang lain tidak, maka Alkitab yang Tuhan berikan kepada kita menjadi sia-sia. Karena menurut pembaca dan orang yang sedang mempertanyakan hal tersebut atau yang menyelidiki kebenaran, menganggap bahwa sebahagian tidak berfaedah baginya. Namun saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dengarlah bahwa bukan kita yang menghakimi Alkitab, tetapi Alkitablah yang harus menghakimi kita. Alkitablah yang harus menghakimi kita. Terjemahan yang sesuai dengan aslinya itu disahkan atau disokong dan diakui oleh Bishop Moberly, Bishop Wordsworth, Bishop Terence dan Dan Burgon, Dr. Tregles, dan banyak para ahli bahasa Yunani yang lain. Nah, ini yang menyokong bahwa penterjemahan yang benar disokong oleh para bishop-bishop, orang-orang yang mengetahui, faham sangat dengan bahasa asli Yunani. Jadi pernyataan bahwa segenap Alkitab itu diilhamkan oleh Allah merupakan suatu hal yang pasti dan tidak perlu diragukan lagi oleh manusia. Dengan pengakuan, dengan pengkajian para bapak gereja dan para ahli bahasa Yunani, maka terjemahan Alkitab dari bahasa Yunani kepada bahasa-bahasa yang lain, maka terjadinya Alkitab yang kita ada hari ini. Boleh dikatakan segenap yang kita pegang hari ini berasal dan diilhamkan oleh Allah, dan pasti tidak perlu diragukan oleh segenap manusia. Kita harus yakin seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Dia mengatakan, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Allah, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Yang diambil di dalam 2 Petrus
ayat 1 sampai ayat 1 ayat 21. Kita percaya bahwa para penulis Alkitab itu perkataannya benar. Tuhan menjaga apa yang ditulis oleh mereka, bebas daripada kesalahan, dan perkataan-perkataan mereka itu asalnya dari Allah. Sebab seperti yang saya katakan tadi, seperti yang dikatakan oleh kasus ini, pemikiran, akal budi dipimpin dan digerakkan oleh Allah. Maksudnya segala sesuatu yang diberikan oleh Allah langsung kepada manusia yang digunakan pakai oleh Allah untuk menulis isi hatinya. Namun kita tahu bahwa mereka itu digerakkan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Digerakkan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga perkataan-perkataan mereka itu telah menjadi Alkitab. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau perkataan yang ditulis oleh para penulis pada waktu itu hanya berasal kepada pengalaman dan kehendak pribadi sendiri, sudah pasti dengan banyak pergolakan-pergolakan terjadi, sudah pasti hal itu akan berlalu ataupun akan menjadi lapuk. Tetapi oleh karena penulis tersebut, penulis Alkitab, dikuasai, digerakkan dan dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga segala pikiran mereka, perkataan mereka itu diaplikasikan di dalam tulisan, mungkin dulu bukan kertas, ditulis, dan akhirnya tiba waktunya mereka menulis di dalam kertas dan akhirnya menjadi firman Allah seperti yang kita pegang hari ini. Jadi yakinlah bahwa Alkitab itu diilhamkan oleh Allah dan benar-benar Alkitab yang isinya adalah firman Allah. Dan segala pertanyaan, segala persoalan di dalam diri kita, seharusnya kita harus merujuk jawaban di dalam Alkitab, karena Tuhan sudah menjawab segala persoalan kita di dalam Alkitab. Jadi jangan mencari jawaban di luar sana kalau dalam konteks kerohanian tentang hidup, tetapi carilah Alkitab yang diilhamkan oleh Allah, yaitu Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Wahyu, Perjanjian Baru, yang orang Kristen pegang hari ini atau orang-orang percaya pegang hari ini. Dan tidak salah untuk kita membacanya, mengkajinya, karena penulis mengatakan ianya dapat memberi hikmat, mengajar, memberi nasihat yang baik, bahkan pedoman kepada kita untuk terus tetap hidup di dalam Tuhan. Jadi sekian, kita jaga kita, Tuhan memberkati, dan bertemu kembali di dalam channel yang lain. Karena pembelajaran ini akan bersambungan sampai habis buku dasar yang teguh. Sekian, selamat maju jaya dan Tuhan memberkati. Amin.